Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tarawih adalah salat yang dikerjakan pada malam-malam di bulan Ramadan. Salat ini dikerjakan sesudah salat Isya atau sebelum salat witir. Salat tarawih merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran bulan Ramadan. Salat tarawih sendiri memiliki keagungan yang spesial dalam setiap jiwa kaum muslimin dan memiliki derajat serta fadilah khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam agama Islam, salat tarawih hukumnya sunnah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan salat ini dan menganjurkan umatnya untuk juga menunaikannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa salat tarawih itu sunnah muakkadah. Orang yang pertama kali mengerjakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkadah merupakan sunnah yang sangat ditekankan dan tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang syar'i. Hal ini berdasarkan dalil di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Secara umum, keutamaan sholat tarawih didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa orang yang melaksanakan qiyamu Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Keutamaan lainnya, maka pahala akan dilipat gandakan sampai 10 kali bahkan lebih. Hal ini berdasarkan pada salah satu pasal yang terdapat dalam kitab Zuratun Nasihin. Dalam kitab Zuratun Nasihin tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai keutamaan sholat tarawih di setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Malam yang pertama, orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam yang kedua, ia dan kedua orang tuanya diampuni jika keduanya mukmin. Lalu malam yang ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah beramal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang sudah lewat. Malam yang keempat,
ia akan memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian malam yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Malam yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa alaihissalam dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Malam yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya apa yang pernah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam yang kesembilan, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebaikan di dunia dan akhirat. Malam yang ke-11, dia meninggalkan dunia sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Malam ke-12, pada hari kiamat wajahnya bersinar bagai bulan purnama di malam yang gelap gulita. Malam ke-13, pada hari kiamat dia hadir dengan keamanan dari segala keburukan. Malam ke-14, para malaikat datang sambil memberikan kesaksian untuknya bahwa dia telah melaksanakan sholat tarawih, sehingga Allah tidak memeriksanya pada hari kiamat. Lalu malam yang ke-15, dia didoakan oleh para malaikat serta oleh para penanggung arsy dan kursi. Malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk ke dalam surga. Malam ke-17, ia diberi pahala seperti pahala para nabi. Malam ke-18, seorang malaikat berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu." Malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus. Lalu malam yang ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan solihin, orang-orang soleh. Malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan untuknya sebuah bangunan dari cahaya. Malam ke-22, pada hari kiamat dia tiba dengan keamanan dari segala kesedihan dan kesusahan. Malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota di surga. Malam ke-24, dia mendapatkan 24 doa yang dikabulkan. Malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan darinya azab kubur. Malam ke-26, pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Lalu malam ke-27, ia dapat melewati Sirat pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan baginya 1000 derajat dalam surga. Malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Malam yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, nikmatilah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Keterangan dari kitab Dzurratun Nasihin ini meskipun tidak berasal dari hadis, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.